WHO pada tanggal 26 November baru-baru ini menetapkan varian baru dari COVID-19, B11529, sebagai varian of concern atau varian yang harus diwaspadai. Diberi nama Omicron, varian ini ditemukan pertama kali di Afrika Selatan pada tanggal 9 November. Kenapa begitu cepat WHO menetapkan varian baru tersebut sebagai varian of concern? Mengapa para ilmuwan begitu khawatir dengan varian ini? Karena ditemukan lebih dari 30 mutasi pada spike proteinnya, di mana spike protein adalah tonjolan seperti paku pada tubuh virus yang berperan dalam memasuki sel-sel tubuh manusia. Protein spike tersebut cenderung bermutasi dan menjadi target dalam pengembangan vaksin serta obat antivirus. Dan diperkirakan dengan banyaknya spike protein Omicron tersebut yang bermutasi, dikhawatirkan berpengaruh terhadap efektivitas vaksin yang ada sekarang. Dan juga mutasi tersebut bisa menipu sistem imun, baik yang terbentuk lewat vaksin maupun yang terbentuk karena pernah terinfeksi dengan varian sebelumnya. Namun demikian, sampai saat ini para ilmuwan belum mengetahui pasti kecepatan menular, keganasan, dan efektivitas vaksin yang ada dengan varian baru ini. Para peneliti di Afrika Selatan dan seluruh dunia sedang melakukan penelitian tentang berbagai aspek dari varian baru ini. Pertama, dalam hal penularan, belum bisa dipastikan apakah Omicron lebih mudah menular dibandingkan dengan varian sebelumnya, walaupun didapatkan datanya bahwa terjadi pelonjakan kasus di Afrika Selatan selama 2 minggu terakhir, dan 74%-nya terdeteksi penyebabnya adalah varian Omicron. Selanjutnya meneliti mengenai tingkat keparahan penyakit. Dr. Angelique Coetzee, Ketua Asosiasi Medis Afrika Selatan, mengatakan bahwa dia telah mendapatkan pasien terinfeksi varian baru ini sekitar tanggal 18 November, datang dengan gejala yang sedikit berbeda dengan varian Delta, di mana varian Delta tercatat sebagai varian yang paling mematikan dan sampai saat sekarang masih sebagai varian yang paling dominan di seluruh dunia. Dia mengatakan seorang pasien laki-laki usia 33 tahun datang dengan keluhan sangat lemah dalam beberapa hari dan merasakan sakit dan nyeri di tubuhnya dan sedikit sakit kepala. Pasien tersebut tidak mengalami sakit tenggorokan, tapi merasa gatal dan tidak batuk, tidak kehilangan rasa pengecap maupun bau. Coetzee melakukan tes COVID pada pasien tersebut dan hasilnya positif. Dan dia menemukan pada hari itu banyak pasien dengan gejala yang sama dengan pria itu. Coetzee dan rekan dokter lainnya di Afrika Selatan juga mendapatkan kasus yang serupa, di mana gejala yang ditunjukkan oleh varian baru ini lebih ringan dibandingkan dengan varian Delta. Dan belum ada kasus kematian yang dilaporkan akibat varian baru ini. Penelitian selanjutnya adalah pengujian efektivitas vaksin yang ada terhadap varian baru ini. WHO telah menetapkan bahwa vaksin tetap penting untuk mengurangi keparahan penyakit dan risiko kematian. Aspek berikutnya adalah pengujian terhadap efektivitas tes PCR. Saat ini masih terbukti bisa mendeteksi infeksi akibat Omicron tersebut. Varian baru ini pertama kali ditemukan kasusnya di Afrika Selatan dan Botswana. Sampai saat ini, kasus sudah teridentifikasi di lebih 30 negara, termasuk di Inggris, Italia, Amerika, Belgia, Belanda, Hong Kong, India, UAE, bahkan sudah sampai ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. Varian COVID-19 yang terdeteksi di Indonesia selama ini ada 3. Pertama, varian Alpha. Pertama kali ditemukan di Inggris. Yang kedua adalah varian Beta. Varian ini ditemukan pertama kali juga di Afrika Selatan. Varian yang ketiga yaitu varian Delta. Varian ini pertama kali ditemukan di India. Berarti varian-varian baru dari COVID-19 ini sudah 2 kali muncul untuk pertama kalinya di Afrika Selatan. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Diketahui bahwa Afrika Selatan dan Timur
memiliki populasi pasien HIV/AIDS terbesar di dunia. Dr. Diki Budiman, epidemiolog, mengatakan bahwa pada penderita HIV/AIDS tersebut, virus bisa bertahan lama bermutasi dalam tubuh, sehingga lahir satu varian dari sekian mutasi yang terjadi. Hal yang harus selalu kita perhatikan dan patuhi adalah tetap mematuhi aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam mengatasi penularan varian ini. Kebersihan dan sesering mungkin cuci tangan, tetap memakai masker, menghindari kerumunan, dan tidak lupa untuk meningkatkan daya tahan tubuh dengan memakan makanan sehat dan bergizi. Dan bagi yang belum mendapatkan 2 kali vaksin, segeralah untuk mendapatkannya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya.